Konsep perundang-undangan sapu jagat ini seringkali disebut Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law yang belakangan ramai menjadi kontroversi dan memantik gelombang demonstrasi di 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin, tidak lepas dari sosok Menteri Agraria dan Tata Ruang Pak Sofyan Djalil yang mencetuskan Omnibus Law. Kini Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker yang sudah disahkan justru menimbulkan keresahan hingga aksi demonstrasi yang berkelanjutan. Kita akan banyak membahas soal Undang-Undang Omnibus Law ini bersama dengan Pak Sofyan Djalil dan bagaimana kemudian dampak dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap investasi. Kita juga akan bahas nanti. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Republik Indonesia. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam, tetap menggunakan masker ya Pak ya sebagai standar protokol kesehatan dan juga jaga jarak aman. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita juga sapa Pak dari luar studio ada Pak Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selamat malam Pak Bahlil. Malam Mas Reinhard. Ya, di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Baik, ada satu menteri, satu kepala badan, mudah-mudahan bisa memberikan insight dari sisi pemerintah soal kontroversi Omnibus Law. Saya akan ke Pak Sofyan Djalil terlebih dahulu sebagai orang yang disebut-sebut Pak Sofyan mencetuskan nama Omnibus Law kepada pemerintah. Saat itu situasi atau kondisi apa Pak yang membuat kemudian Anda mengidekan kita pakai konsep perundang-undangan Omnibus Law? Ya. Sebenarnya konsep Omnibus Law ini bukan suatu hal yang asing di Indonesia. Tidak asing di Indonesia. TAP MPR tahun 2000 itu mengoreksi atau membereskan seluruh TAP MPR yang pernah ada sejak MPRS. Jadi satu TAP dengan konsep omnibus memperbaiki sekian banyak TAP atau menghapuskan TAP yang ada. Kemudian yang kedua, Omnibus Law ini di negara tetangga kita sudah dilakukan di Vietnam tahun 2007 begitu ya. Nah, Omnibus Law intinya adalah sebuah undang-undang untuk memperbaiki kelemahan, semerautnya, benang kusutnya, undang-undang yang begitu banyak yang saling bertabrakan. Nanti apa yang terjadi fakta selama ini itu banyak pejabat daerah karena melaksanakan sebuah kebijakan karena undang-undang yang kacau balau itu banyak masuk penjara. Jadi ya orang masuk penjara itu belum tentu bersalah, tapi karena melanggar peraturan yang begitu semeraut. Ya kan? Di tempat saya banyak orang BPN masuk penjara sebenarnya dia akan melaksanakan tugasnya. Benar menurut undang-undang yang ada di BPN. Tidak benar undang-undang kehutanan, itu misalnya. Jadi undang-undang ini begitu semerautnya, sehingga akhirnya siapapun presidennya, kalau kita ingin mencapai tujuan yang serius, maka masalah ini harus dibereskan. Jadi konsep ini kemudian waktu itu bicara dengan Pak Presiden, dengan Pak Menko, bahwa ayo kita gunakan konsep yang praktek Omnibus Law. Nah, sehingga jadi bukan saya menyetuskan, tapi ini adalah mengingatkan aja ada sebuah sistem. Ada Omnibus Law begitu. Ada sebuah sistem untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang yang perlu kita perbaiki. Bahwa kemudian Pak Sofyan, maaf saya potong, hari ini Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kontroversi. Apakah Anda melihat ada yang salah dari produk Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sudah disahkan oleh DPR? Pertama, konsep Omnibus Law itu sendiri bagus sekali. Yang kedua adalah karena ini kan belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Undang-undang ini memperbaiki 79 undang-undang, beberapa pasal, ya kan? Kemudian yang kedua, hal yang ketiga adalah banyak orang yang curiga tanpa melihat masalah, kemudian dengan berbagai alasan mereka curiga. Padahal kalau misalnya ada kelemahan nanti ayo kita sisir. Pasal mana yang dianggap bertentangan dengan konstitusi? Pasal mana yang merugikan siapa? Itu pasal-pasal itu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Oh, ada orang mengatakan ini ada pasal penyeludupan. Ayo dicari. Ayo sama-sama. Jadi undang-undang ini tujuannya bagus sekali karena apa? Hari ini Reinhard, yang penganggur terbuka 7 juta. Tahun 2020 itu ada sekitar 2,7 juta angkatan kerja masuk ke lapangan kerja mencari pekerjaan. Dampak daripada COVID paling sedikit 3,5 juta orang terpengaruh. Ya kan? Jadi kalau kita kumpulkan ini saja ada sekitar 12 juta orang yang sedang cari kerja. Lantas kemudian pemerintah harus diam.
Kalau pemerintah diam, tidak mau dikritik ya diam aja. Tapi itu persoalan pengangguran, persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Tanggung jawab presiden, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua yang punya nurani untuk menyelesaikan masalah Oke, ini. kalau baik-baik saja, mengapa kemudian gelombang protes terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, Pak Sofyan? Artinya kan ada poin-poin yang kemudian dikritisi juga oleh sebagian kalangan, oleh buruh, akademisi yang dianggap merugikan. Apakah ketika ini kemudian dibuat sudah betul-betul tadi Pak Sofyan katakan disisir satu persatu terlebih dahulu, baru kemudian dibawa ke DPR, baru disahkan? Sebenarnya sudah disisir. Justru dengan sisiran itu kita mengetahui ada 79 undang-undang yang tadi mau diperluas yang lain, tapi karena banyak input, misalnya masalah pendidikan dikeluarkan, ya kan? Jadi oleh sebab itu sebenarnya sudah disisir. Tetapi kan pandangan masyarakat dalam iklim demokrasi, pandangan Anda beda dengan pandangan saya. Kemudian yang kedua adalah banyak orang tanpa memahami secara detail sudah mulai dengan a priori gitu ya. Dan yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang ingin dibela oleh pemerintah misalnya, orang-orang yang butuh lapangan kerja. Barangkali di kalangan kita ini banyak sekali keluarga kita yang memerlukan pekerjaan. Pemerintah membuat ijtihad. Ini sebabnya pertumbuhan ekonomi kita nggak cepat. Maka kita perlu perbaiki. Nah, bicara soal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, saya akan langsung ke Pak Bahlil kalau begitu. Pak Bahlil, sudah mendengarkan juga tadi diskusi dengan Pak Sofyan di studio. Pemerintah selalu mengklaim bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa memboost investasi di Indonesia, di dalam negeri. Seberapa besar sebetulnya kalkulasinya bahwa undang-undang ini bisa memberikan dampak mengubah iklim investasi sebetulnya, Pak Bahlil? Apakah kemudian itu bisa dijamin demikian, Pak? Ya, yang pertama, saya tadi tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh senior saya, Bang Faisal tadi, Bang Sofyan Jalil. Namun yang penting saya mau sampaikan bahwa kondisi objektif iklim usaha kita ini kan di urutan 73 tingkat kemudahan berusaha kita. Sekalipun di 2014 itu kita nomor 120, sekarang udah turun menjadi 73. Kita kalah dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura. Vietnam begitu bagus karena melakukan reform pada tahun 2007-2008. Hasilnya sekarang, tadi disampaikan oleh Bang Sofyan Jalil tadi. Nah, bagaimana kemudian potret investasi di Indonesia? Di Indonesia ini pengusaha itu membutuhkan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Undang-undang yang ada sekarang ini, jangankan investor asing, investor dalam negeri aja kadang-kadang pusing lihatnya. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ini kita datang ini ego sektoral terjadi di mana-mana. Saya setuju dengan Abang Menteri tadi sampaikan bahwa aturan tumpang tindih. Nah, dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, maka ini adalah undang-undang menyatukan semua yang tidak bersatu itu untuk melakukan percepatan. Karena ini sudah berbasis elektronik yang dimasukkan dalam OSS. Jadi tidak ada juga, contoh katakanlah begini, dulu izin lokasi di daerah itu hanya kadang-kadang orang yang mengurus dengan Tuhan dan pejabat yang menandatangani itu yang tahu kapan selesainya. Karena kalau di Vietnam itu bikin pabrik 2 tahun selesai. Di Indonesia izin lokasi 1,5 tahun belum tentu selesai. Nah, karena itu dengan undang-undang ini maka semua izin-izin berbasis elektronik masuk di OSS dan cepat. Nah, kemudian jangan sampai ada kesan juga bahwa izin daerah ditarik ke pusat, tidak ada. Nah, dengan undang-undang ini pasti akan melakukan percepatan terhadap proses perizinan. Dan saya yakinkan bahwa tingkat kemudahan berusaha kita pasti rankingnya akan lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat begini. Ekonomi kita ini kan lebih banyak didorong oleh sektor UMKM. 60% pertumbuhan ekonomi GDP kita itu dari UMKM. Tenaga kerja kita dari 133 juta itu 120 juta disuplai dari UMKM. Kemudian 99,7% dari total unit usaha itu UMKM. Namun kita harus sadar bahwa keberpihakan kita kepada UMKM ini belum maksimal kalau kita pakai undang-undang lama. Dengan undang-undang yang sekarang, UMK itu cukup mendaftar dengan 1 lembar aja lewat OSS. Tidak usah membuat PT, karena membuat PT, membuat CV itu kan minimal 6 juta, 7 juta. Masa kasihan UMKM yang kadang-kadang modalnya cuma 5 juta itu, masa membuat izin lebih
6 juta dan modalnya cuma 5 juta kan nggak fair dong. Nah, negara hadir untuk hal gitu. Berikut juga tentang akses permodalan. Tahu nggak kredit lending kita? Kredit lending kita totalnya itu 6.000 triliun. Tapi untuk UMKM itu cuma 1.127 triliun, nggak lebih 20%. Kenapa demikian? Karena memang kita lebih banyak UMKM informal. Nah, dengan undang-undang ini yang informal itu bisa kita formalkan dan mereka bisa mendapatkan akses perkreditan. Di aspek yang lain juga dengan undang-undang ini maka setiap investasi besar yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri wajib bergandengan dengan UMKM dan pengusaha daerah. Dengan kata lain, kalau ini terjadi maka pasti kita banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, seberapa besar optimisme ketika investasi masuk pasca undang-undang ini? Kami ingin mengatakan bahwa yang sekarang 153 perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri itu sudah antre mengurus perizinannya. Nah, dengan harapannya undang-undang ini selesai, PP-nya juga selesai, maka percepatan untuk kepengurusan perizinan itu bisa dilakukan cepat agar mereka bisa realisasi investasi. Nah, berikut saya juga ingin mengatakan begini, ini undang-undang ini sebenarnya undang-undang masa depan ya. Undang-undang ini tidak berlaku surut. Saya pernah merasakan ketika kuliah di kampung, setelah kuliah mau bangun usaha, itu susahnya minta ampun karena dipimpong. Orang banyak pesimis di daerah itu jadi pengusaha, karena izinnya susah. Harapannya dengan undang-undang ini maka adik-adik saya mahasiswa selesai kuliah, dengan cepat mereka menjadi pengusaha. Karena apa? Aksesnya cepat, izinnya cepat. Saya pikir itu Mas yang harus dilakukan. Oke, selain kemudian mempermudah tadi akses untuk usaha, UMKM dan lain sebagainya tadi Pak Bahlil sudah sampaikan, sebetulnya contoh konkret, Anda kan juga punya pengalaman yang cukup panjang di lapangan. Contoh konkret kemudian dengan menggunakan perundang-undangan yang lama begitu dengan sekarang setelah ada Omnibus Law. Contoh konkret apa yang ini bisa diselesaikan, bisa dituntaskan dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kalau bicara soal hambatan tadi Pak Bahlil? Nah, gini, saya kasih contoh ya. IMB itu dulu itu 121 hari normal. Biayanya 128 juta. Saya membangun gedung kantor saya tidak besar tapi kecil, ya cukuplah. Itu sampai dengan 1,5 tahun IMB-nya nggak selesai-selesai. Saya jadi kepala BKPM, baru izinnya saya tekan bisa selesai. Coba bayangkan itu. Kalau saya nggak jadi kepala BKPM, izin nggak selesai-selesai. Itu contoh satu. Yang kedua nih, saya punya perusahaan tambang di salah satu provinsi. Mengurus IPPKH-nya. Itu 1 tahun 8 bulan, itu nggak selesai. Ribetnya itu daerah dan pusat. Yeah. Saya jadi kepala BKPM, izinnya sudah ada di BKPM, pelimpahan kewenangan, baru kemudian izinnya juga saya tekin juga gitu. Baik. Jadi kalau saya nggak jadi kepala BKPM, nggak jadi itu IMB saya sama IPPKH saya. Okay. Itu contoh ya, itu contoh saya ya. Dan masih banyak yang lain, yang orang semua antri butuh untuk bisa cepat agar perputaran ekonomi hidup di daerah, lapangan kerjaan bisa jalan gitu loh. Oke, nah ini di studio Pak Sofyan udah senyum-senyum. Ada yang ingin Anda tambahkan Pak Sofyan? Ingin menambahkan ya, begitu Pak Jokowi presiden periode pertama, itu listrik barangkali di banyak kota. Sampai bahkan di kota-kota besar di luar Jawa itu biasanya biarpet. Ya, nyala 8 jam, kemudian mati 2 jam, mati 4 jam, dan lain-lain. Kemudian diinvestigasi apa masalahnya. Untuk mendapatkan izin bikin PLTU, itu perlu 5 tahun loh, ya kan? Kemudian di streamline gitu, bisa menjadi kurang ya izin sekitar 1 tahun masih juga, ya kan? Tapi paling sedikit listrik itu tidak terbangun, itu contoh. Kemudian yang kedua, yang ceritakan tadi, sekarang dengan undang-undang ini kita diwajibkan membuat rencana detail tata ruang. Dan dari rencana detail tata ruang kita akan masukkan ke dalam sistem informasi GIS-Taru namanya. Geoinformation System Tata Ruang. Jadi kalau misalnya seseorang mau investasi di mana, di Sidoarjo misalnya, lihat aja di tata ruang. Di mana untuk perumahan, di mana untuk industri, di mana untuk sawah, di mana itu udah detail. Orang datang ke BKPM dengan OSS langsung meminta membuat izin, itu langsung bisa ke lapangan gitu loh. Kemudian tadi misalnya Pak Bahlil cerita tentang UMKM.
yang pemerintah inginkan adalah bagaimana rakyat kita, masyarakat kita itu bisa masuk ke sektor formal. Jadi yang dikerjakan ini sebuah langkah besar. Pak Presiden, begitu saya dipindahkan ke ATR, Presiden mengatakan, Pak Sofyan, kita selesaikan ini bagaimana sertifikat rakyat secepat mungkin. Sebelumnya, tahu nggak? Per tahun itu sertifikat paling-paling dikeluarkan oleh BPN itu sekitar 900.000 per tahun. Saya masuk, Pak Presiden minta 5 juta. Ya. Saya, alhamdulillah, teman-teman BPN bisa bekerja baik. Kita bisa mendeliver lebih dari 5 juta. 2017, 2018 ditaikkan 7 juta. Kita berhasil mendeliver 9 juta. Kemudian Presiden menaikkan lagi. 2018, 9 juta. Kita berhasil memberikan 11 juta. 2020 karena ada alokasi anggaran sehingga bisa berkurang. Apa masalahnya? Kenapa sertifikat itu penting? Kalau misalnya seorang Reinhardt misalnya punya tanah di kampung, tanah itu nggak ada sertifikat, Anda nggak bisa pergi ke bank. Tapi dengan ada sertifikat, maka orang-orang yang mau berusaha, tukang bakso, tukang cendol, tukang apa begitu, tidak perlu lagi pergi ke rentenir. Karena selama ini orang kecil, itu UMKM itu banyak sekali terikat dengan rentenir. Jadi Presiden memerintahkan ini karena Presiden sangat concern tentang orang-orang kecil, pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi kita berikan sertifikat di satu pihak, yang kedua dimudahkan izin. Kalau IMB, ya saya punya pengalaman di Jakarta ini, IMB rumah, ya kan? Untuk IMB itu waktu habisnya cuma 42 juta, bayangkan. Itu pengalaman real. Ya, itu usaha keluarga, rumah keluarga gitu loh. Padahal daerah perumahan yang jelas. Nanti dengan undang-undang ini tinggal spesifikasinya aja, NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Bikin rumah begini standarnya. Nanti diaudit kalau misalnya melanggar. Jadi oleh sebab itu pemerintah ingin memudahkan masyarakat untuk melakukan berinvestasi. Ada pengalaman lain lagi. Waktu saya Menteri Bappenas, itu ada anak-anak lulusan terbaik yang dari universitas yang terbaik ingin bikin PLTMH, Pak Bahlil. PLTMH itu listrik tenaga mikrohidro, ya kan? Yang cuma 0,5 megawatt, 1 megawatt dan macam-macam itu. Itu izinnya bisa 3-4 tahun. Ya, begitu sulitnya masalah perizinan karena padahal membuat listrik cuma 1, 2, 3 megawatt di dalam hutan. Itu karena masalah IPPTK itu misalnya, izin pemanfaatan kawasan hutan. Ini sekarang dibereskan. Kenapa dulu lama? Karena ada aturannya yang mengatakan begini. Maka orang harus mengikuti langkah-langkah itu yang begitu panjang. Dengan sekarang dimudahkan. Jadi kalau Reinhardt mau pulang ke kampung, misalnya kalau Anda di sana, ada air mancur, ada air terjun, mau bikin listrik, sekarang jauh lebih mudah. Oke. Tahan di situ Pak Sofyan, saya akan ke Pak Bahlil. Ini soal tadi karena Pak Bahlil juga sempat menyinggung soal kepala daerah begitu ya. Ini ada kemudian yang jelas Pak Bahlil banyak kepala daerah yang agak-agak khawatir bahkan berkirim surat kepada Presiden untuk menunda, membatalkan Omnibus Law. Bicara juga soal kewenangan mereka nanti yang dianggap jadi tersentralisasi di pusat gitu. Bagaimana Anda menjawab soal itu Pak Bahlil? Tapi dijawabnya nanti. Kami break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di program spesial 1 tahun Jokowi Maruf Amin, saya akan langsung ke Pak Bahlil karena Pak Bahlil juga terbatas sekali waktunya. Jadi saya akan langsung tanyakan 2 hal Pak Bahlil. Yang pertama adalah soal daerah yang kemudian khawatir nanti porsinya akan diambil oleh pusat. Nah, pembagian porsinya bagaimana antara daerah dengan pemerintah pusat? Yang kedua kemudian tidak semua menilai Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa semudah itu sebetulnya memberikan efek positif terhadap investasi dengan beragam faktor-faktor tertentu misalnya. Bagaimana Anda menjawab soal itu Pak Bahlil? Ya, yang pertama saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang 186 pasal ini hampir sebagian besar usernya di BKPM karena terkait dengan izin usaha. Nah, terkait dengan izin usaha saya ingin mengatakan begini, tidak ada satupun kewenangan daerah yang ditarik ke pusat. Karena itu kewenangan itu kan ada pada pasal 174 itu. 174 Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan tetap ada di daerah, namun kita harus membuat NSPK-nya. NSPK ini yang akan menjadi kontrol baik dari pusat kepada daerah untuk menyangkut waktu. Kenapa ini kita lakukan? Agar ada kepastian.
selama contoh begini ya, izin lokasi contoh. Selama ini kan nggak jelas batas waktunya. Dengan undang-undang ini NSPK-nya kita buat katakanlah 1 bulan. Maka silakan kepala daerah memproses menandatangani itu selama 1 bulan, selama syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat. Nah, nanti kalau 1 bulan itu kemudian tidak ditandatangani, maka otomatis lewat sistem, lewat aplikasi OSS itu akan berproses karena dianggap disetujui. Itu aja masalahnya. Jadi ini membuat kita tertib dan itu tidak hanya di daerah, di pusat pun demikian. Di kementerian lembaga pun sudah izinnya lewat OSS dan itu lebih pertegas lagi pendelegasiannya, pengelolaannya ada di OSS. Ini semua untuk memberi kepastian. Dan yang kedua, saya ingin mengatakan begini, abang-abang kita kepala daerah ini kan baik-baik juga, semua bagus-bagus lah. Ini tinggal kerjasama aja. Yang kedua, menyangkut dengan persoalan seberapa besar sih optimisme orang terhadap undang-undang ini. Saya ingin mengajak begini, sebagai pengusaha itu pikirannya harus optimis dulu. Tidak ada pengusaha yang hebat itu berpikirnya pesimis. Dan kalau menyangkut izin usaha itu pasti berinteraksi dengan pengusaha. Saya punya keyakinan sebagai mantan pengusaha yang hari ini sedang diberikan tugas untuk mengurus izin-izin ini, maka prospeknya sangat baik. Tinggal PP-nya kita buatkan, lalu kemudian kita implementasikan. Dan yang berikut saya ingin mengatakan begini, ini undang-undang ini untuk anak-anak ke depan. Undang-undang ini masa depan, bukan untuk masa lampau sekali lagi. Ada sekitar 15 juta yang kita pikirkan mereka dapat lapangan pekerjaan. Kita memikirkan yang kemarin kalau sudah dapat kerja, ya kita pikir, tapi yang ke depan juga kita pikirkan gitu loh. Supaya berimbang gitu. Saya punya satu obsesi, anak-anak daerah selesai kuliah, itu mereka jadi pengusaha. Supaya distribusi kewenangan ekonomi itu ada. Agar mereka tidak semuanya hanya menjadi karyawan. Sebentar lagi bonus demografi 2035. Bagaimana kalau 2035 di mana penduduk produktif kita itu 60% di 2030, tetapi produktivitas kita itu tidak tersalurkan lewat hal-hal yang mampu meningkatkan nilai tambah, tapi menjadi lapangan pekerjaan terus. Bagaimana bangsa kita mau besar? Oke. Jadi itu Mas, yang perlu saya sampaikan bahwa optimis pentinglah. Apalagi ini kita butuh semua kerjasama yang baik kok untuk membangun. Oke, baik Pak Bahlil Lahadalia, terima kasih banyak karena Anda juga harus segera punya agenda yang lain ini Pak Sofyan, Pak Bahlil. Jadi saya akan lanjutkan di studio bersama dengan Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Saya akan langsung ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, ada yang ingin Anda tambahkan Pak dari tadi yang sudah dijelaskan, termasuk juga soal konektivitas antara pusat dan daerah setelah ada Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini? Sebenarnya seperti Pak Bahlil telah sampaikan tadi, undang-undang ini membuat standar, checklist, ya kan? Jadi kalau izin tetap diberikan oleh daerah, tapi ada batas waktunya, ada checklistnya. Nah itu, jadi checklist yang LNSPK ini disebut itu sebenarnya checklist. Kalau begini ini, ya yuk ikutin. Kalau yuk nggak berikan izin, nanti oleh sistem akan berikan izin, sehingga demikian tidak bisa menghambat. Tidak perlu IMB yang misalnya harusnya berapa lama menjadi berapa bulan, ya kan? Kemudian hal yang lain lagi, contohnya misalnya dalam pengesahan RT/RW. Selama ini apa yang terjadi, RT/RW atau RDTR telah disetujui oleh Kementerian Tata Ruang, substansinya, kemudian dikembalikan ke daerah untuk proses lewat DPRD, ya kan? Itu bisa bertahun nggak menjadi perda. Padahal itu sudah mereka usulkan dulu sebelumnya. Oleh undang-undang ini dibatasi bahwa setelah Anda usulkan, kemudian dilihat di sini cocok atau tidak sesuai dengan standar yang ada dan berbagai aturan yang ada, kemudian dikembalikan ke daerah. Wajib disahkan dalam tempo 2 bulan. Kalau 2 bulan tidak disahkan, maka kewenangan pengesahan itu akan ditarik. Itu sebenarnya mengajarkan kita dan semua pejabat pemerintah supaya lebih disiplin. Tapi kemudian juga pemerintah daerah yang mungkin masih belum aware karena undang-undang ini kan baru, ya. Misalnya bahwa di undang-undang ini ada yang disebut dengan diskresi yang diperkuat. Diskresi itu adalah jika undang-undang tidak ada, jika undang-undang bertentangan, jika misalnya ada kepentingan umum yang mendesak, jika apa, mereka bisa membuat diskresi. Jadi misalnya, katakanlah ya tadi kekhawatiran misalnya daerah bahwa nanti
ada izin yang dibikin oleh pusat, ternyata tidak cocok dengan kondisi daerah. Katakanlah nanti ada izin diberikan, katakanlah sebuah supermarket, ya kan, supermarket karena lewat USS, kan, katakanlah diberikan. Tapi itu supermarket itu nggak cocok karena ada ketentangan daerah, itu Pemda bisa membuat diskresi. Tapi diskresi ini ada intervensi dalam rangka membela kepentingan umum. Bukan seperti yang sekarang ini. Tidak ada proses, bukan kepala daerahnya yang ini, tapi birokrasi itu lamban sekali. Saya pernah jadi menteri, ya macam itu. Birokrasi itu kalau tidak di draft dan diperhatikan per hari-hari, itu lamban bergerak. Anda tahu sifat birokrasi, kalau bisa memperlambat, karena mempercepat. Ya kan? Nah syukur ini, Pak Jokowi, ya kan, beliau itu sangat hands on. Presiden itu nelpon menteri, ngejar tuh apa yang diminta itu. Jadi kerjaan dari Pak Jokowi ini, nggak bisa, handphone kita ini harus selalu ada, karena beliau telepon. Apa saja yang menjadi concern, apa aja laporan masyarakat, beliau telepon. Itu cara menderah birokrasi. Jadi usahakan birokrasi di bawah pada tingkat menteri pun harus dikawal, harus dikejar gitu loh. Karena kalau nggak dikejar terlalu banyak pekerjaan. Jadi oleh sebab itu undang-undang ini mendisiplinkan kita semua. Misalnya izin, misalnya apa, pertama izin disimpelkan, dimudahkan. Kemudian ada batas waktu. Nah, mempermudah perizinan, investasi bagi pengusaha, kemudian dianggap ini akhirnya mengorbankan para pekerjanya, Pak Sofyan. Ini kan yang kemudian menuai banyak gelombang protes belakangan ini. Bahkan sampai hari ini di 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Begini sebenarnya kalau dilihat ya. Saya kemarin mendengar mungkin Bapak juga melihat ya, Harihan melihat bagaimana penjelasan tentang undang-undang sekarang. Undang-undang ini bahkan memperkuat yang nggak ada di undang-undang tenaga kerja sebelumnya. Cuma ada yang sering sekali disebut adalah PHK. Kalau orang di PHK tadinya harus dibayar 32 kali. Sekarang diturunkan ke 25, ya kan? Nah, kenapa diturunkan? Karena 32 itu jadi momok, ya kan? Untuk diketahui, ini nggak usah kita bayangkan di negara lain, ya, di negara lain itu misalnya PHK itu tergantung perjanjian, tapi nggak usah lah. Di Indonesia ini kita harus lindungi, ya kan? Pegawai kita, karyawan kita. Kalau 32 kali itu pengalaman yang ada selama ini yang bisa comply, yang bisa mengikuti cuma 7% dari semua kasus PHK yang ada, ya kan? Yang lain nggak mampu mereka, sehingga banyak perusahaan kemudian kabur aja. Jadi momok bagi perusahaan artinya? Momok 32 kali gaji? 32, ya. Karena PHK, untuk diketahui Reinhardt, itu bukan karena perusahaan mau PHK. Ya, tidak. Kalau perusahaan itu masih berkembang, tidak mau PHK. Tetapi karena perkembangan teknologi, perubahan teknologi, tiba-tiba terjadi perubahan teknologi yang kemudian kita harus mengubah teknologi misalnya. Kemudian yang kedua karena persaingan internasional. Tadi kita bisa mengekspor barang, tapi karena persaingan internasional tiba-tiba kita nggak bisa diekspor dan lain-lain itu, sehingga perusahaan itu harus mengalihkan usahanya atau harus menutup usahanya. Pada saat itu maka perlu PHK. Tadi momok. Walaupun PHK itu tidak terjadi, tapi momok 32 kali itu yang mengkhawatirkan. Dan itu tidak ada presiden di negara lain, gitu kan. Nah, dengan 25 ini, pemerintah akan mengkontribusi 6 kali. Jadi perusahaan akan mengkontribusi 19 kali. Tadi 32 seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan mau masuk ke Indonesia, mereka lihat dulu. Kalau apalagi yang penting adalah yang labor intensif, yang intensif tenaga kerja. Mereka menjadi sangat khawatir. Tapi kalau perusahaan-perusahaan teknologi tinggi, pegawainya sedikit, nggak ada masalah. Tapi justru kita memerlukan industri yang kita bisa menyerap lebih banyak orang. Jadi itu. Nah, ada orang tanyakan, kalau 32 nggak bisa dibayar, masa 25 dibayar? Ya kan? 25 dibayar itu yang 6 kali ditanggung oleh pemerintah lewat asuransi. Jadi perusahaan itu membayar 19 kali, lebih reasonable gitu loh. Nah, Pak Sofyan, karena Pak Sofyan juga adalah Menteri Agraria juga Tata Ruang. Ini yang juga menjadi perbincangan adalah soal bahwa Undang-Undang Ciptaker ini melegalkan perampasan lahan. Nah, itu apa penjelasan Anda soal itu sebetulnya, Pak Sofyan? Itu pertama, statement itu sendiri adalah statement menyesatkan. Tidak ada negara sekarang, ya kan, pembebasan lahan itu dengan pembayaran yang sangat baik. Sehingga kita bisa membebaskan lahan jalan tol. Bayangkan, tol itu sekarang Jawa sudah hampir ke Banyuwangi.
Ya sudah selesai. Di Sumatera dari Bakauheni sudah sampai lewat Palembang. Riau dari Pekanbaru ke Dumai, terus kita akan connect. Rencana Presiden 2024 itu dari Banda Aceh ke Bakauheni sudah bisa tol lewat. Kenapa kita bisa bebaskan jalan, tol bisa dibikin? Karena kita bisa bebaskan tanah. Kenapa bisa bebaskan tanah? Karena pembebasan tanah sangat fair. Yang pertama, penilaian tanah dilakukan oleh appraisal independen yang tidak boleh siapapun mengintervensi. Apa yang dinilai? Harga tanah, harga bangunan, harga tanaman, harga tanam tumbuh, harga apa saja. Kalau di atasnya ada warung, berapa penghasilan Anda yang akan hilang kalau tanah itu diambil. Itu semua dimasukkan ke dalam harga tanah, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Dari pengalaman kita di Sumatera itu, harga tanah dibayar itu antara 2 sampai dengan 4 kali harga pasar. Karena begitu menguntungkan, sehingga banyak orang mengatakan, Pak Sofyan, kenapa nggak jalan tol di atas tanah saya aja? Karena ganti untung. Kalau ada 1-2, misal kemarin di Riau Anda lihat orang demo macam-macam gitu bahwa tidak ini. Karena itu sebenarnya adalah orang menanam di atas tanah negara, kemudian yang dinilai adalah sawitnya aja yang sudah tua, sehingga harganya murah. Yang lain terima, satu orang ini tidak, dan kemudian menjadi viral karena diviralkan begitu loh. Jadi itu statement itu adalah menyesatkan. Oke, baik Pak Sofyan, terakhir ini kan masih ada sebagian dari kelompok masyarakat yang membawa ini ke MK. Masih ada juga yang kemudian berdemonstrasi meminta pemerintah untuk membatalkan, menunda pelaksanaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan berbagai alasan. Apa yang ingin Anda jelaskan dari kontroversi yang masih terjadi sampai dengan hari ini, sementara undang-undang ini kemudian tadi Anda katakan sebetulnya bermaksud baik? Gini, undang-undang ini begitu sudah mulai beredar di masyarakat akan melihat nanti pasal-pasal apa saja yang dianggap merugikan. Pasal-pasal apa saja yang dianggap misalnya bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal ini ayo sama-sama kita bawa ke MK. Kalau pasal itu adalah memang pasal merugikan orang banyak, melanggar konstitusi, MK, pengalaman MK kita kan bukan baru. Bagaimana MK membatalkan banyak pasal-pasal yang dianggap melanggar. Jadi oleh sebab itu cara yang paling bagus, ayo kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, ayo kita pelajari pasal-pasal mana. Dan sekarang teksnya, undang-undangnya sudah ada di masyarakat. Jadi selama ini banyak sekali orang belum melihat pasal tertentu, ya kan, sudah bereaksi. Gitu. Jadi kita akan tunggu bagaimana prosesnya, kalaupun ada proses yang maju ke MK, begitu ya Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Republik Indonesia, sudah datang ke studio kami pada malam hari ini di 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Reinhard. Dan seperti apa kemudian kita dengarkan usai jeda pandangan oposisi menilai kinerja 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Program spesial 1 tahun Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami.